turun 50%. Orang-orang lihat kita seakan-akan kita tutup, padahal kita buka. Wah, persaingan bisnis ngeri banget ya. Nah ya itu. Nah kalian masih ingat bakso Sritika kan? Tahun kemarin omsetnya sempat jackpot gara-gara ya jualan bakso kerakot ini. Gils, teksturnya seempuk itu sampai bisa di-slurp. Buat yang belum tahu kerakot, ini tuh kaki sapi ya. Jujur dalam hati Mimin tuh pengen bakso Sritika ini viral lagi sih. Soalnya kalau ngomongin bakso tetelan yang paling enak di Malang Batu ya bakso Sritika. Dan di sini tuh variannya banyak banget guys. Mimin cewek paling suka bakso iganya ini guys. Dia tuh bukan scam ya, daging iganya setebel itu. Terus jeroan dan tetelannya sama sekali nggak amis. Enak gak? Enak. Tapi masih enak gitu loh pasar. Nomor 2 lah ini Semalang Raya. Enak banget. Tapi tadi pas ngobrol sama Mbak E denger omsetnya turun ya kasihan sih. Oh ya, baksonya enak ya. Lah yo iku ya jenenge persaingan bisnis ya pasti ono ae. Tapi sebenarnya semua itu nggak bisa dikait-kaitkan sama hal-hal mistis. Mungkin karena dia pindah agak ke dalam ini loh. Jadi orang mikirnya dia tutup. Ya tak doakan yang terbaik lah buat bakso Sritika. Kebab ini tuh bukan dibikin sama orang Arab ya, tapi Saya dari Palestina. Masya Allah, tabarakallah, dari Palestina langsung loh guys. Bahkan Mimin diajarin bikin dessert asli Palestina. Begitu ada orang Palestina di Indonesia, Mimin langsung buru-buru ke Al-Quds Restoran. Iya, ini tuh rumah makannya Baba Majid yang emang asli orang Palestina. Cabangnya ada 2 di Bogor dan di Bandung, dan sama-sama rame guys. Bahkan biasanya Baba Majidnya langsung loh yang masak. Nah ini lagi bikin kebab yang asli dari Palestina. Isiannya tuh bener-bener banyak banget kalau Mimin lihat. Kasih dagingnya royal bener. Wah, gara-gara kesini Mimin jadi tahu loh ternyata kayak gini ya masakan khas Palestina. Lihat deh ukuran kebabnya, abnormal banget. Kebab ini tuh bikin Mimin sampai mangap ekstra guys. Beneran deh, pas digigit tuh langsung full isian daging. Bumbunya tuh berempah dan ada creamy dari sausnya. Ada yang isian daging ayam dan daging sapi. Mantep banget guys, isian dagingnya tuh bener-bener penuh dari ujung sampai ke ujung. Terus mereka tuh terkenal sama kunafa. Dibuatnya mulai dari nol dan semuanya homemade. Jadi keautentikannya nggak perlu diraguin lagi ya. Nah kunafanya ini gulanya dipisah guys, jadi bisa dituang sesuai selera. Lihat deh kunafa mozzarellanya molor banget. Di atasnya ada kacang pistachio dan ini crunchy banget loh kunafanya. Di dalamnya ada creamy dari mozzarellanya. Serius deh, ini enak banget. Selain yang isi mozzarella, ada yang isian krim susu juga di dalamnya. Kalau mau makanan berat, biasanya orang Palestina tuh makan nasi kebuli dan nasi biryani. Nasinya ini pakai beras basmati asli Timur Tengah. Terus makannya tuh bisa pakai kambing atau roasted chicken. Ayamnya dipanggang tapi empuk banget loh, bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Kalau ke Bandung kalian wajib cobain Al-Quds Restaurant. Beliin Mimin cowok mie babi. Kalau menunya babi, Mimin cowok lahap banget makannya. Buset, sedoyan itu guys. Tuh bakminya pakai samcan kriuk, satisfying banget ya kriuknya. Nih Mimin kasih tahu tempat makan babi favoritnya Mimin cowok dan Mimin cewek, bakmi Bintang Gading. Gak cuman kita aja yang doyan, tapi semua warga Jabodetabek pada suka. Cabang mereka aja ada 10 di Jakarta dan 2 di Bandung. Nih topping bakminya seabrek-abrek ya. Belum lagi dipakein lemak babi garing dan daun bawang. Ini tuh pangsit mie ujung pandang guys, jadi bentuknya gede-gede. Tapi teksturnya kenyal dan slurpy, jadi gak keras gitu pas dimakan. Topping babinya ugal-ugalan guys, ada samcan goreng, babi merah, dan kulit samcan yang super kriuk. Bener-bener puas banget deh kalau topping babinya royal kayak gini. Karena ini Chinese food Makassar, pastinya ada nasi goreng yang merahnya kebangetan, smoky dan gurihnya tuh dapet banget. Lagi-lagi di atasnya tuh ada samcan goreng dan kulit samcan yang super kriuk. Jujur deh, nasi gorengnya tuh enak banget. Sampai-sampai Mimin tambahin lemak babi garing, terus cobain ke Mimin cowok. Tuh kan, kayaknya dia suka banget. Mimin juga pesen bakut bakar. Ini tuh iga babi yang dibumbu kecap dan dibakar. Gila, lembut banget dong daging babinya. The best pork ribs in town. Kalian juga bisa nambahin menu baru mereka, crispy pork. Ini tuh daging dan lemak babi yang ditepung terus digoreng. Lihat deh guys, Mimin makannya effortless banget ya. Langsung copot dong dari tulangnya. Mereka ada menu baru, aneka dimsum. Ada bakpo telur asin yang isinya ngecrot. Terus ada onde telur asin dan onde wijen hitam. Seenak ini ya wajib lah kalian samperin. Oh my god, ini tuh burgernya tebel banget guys. Wow. Muat. Beneran
beneran gak muat dong di mulut Mimin, padahal udah mangap banget. Kalian harus tahu tempat ini sih, Spill and Bite. Katanya ini tuh tahta tertinggi fried chicken di Indonesia. Tempatnya serba biru dan ternyata yang kesini gak cuma demi ayamnya, tapi tempatnya juga nyaman. Sayangnya Mimin gak pakai baju biru, karena kalau kalian pakai baju biru dan foto di sini bisa dapat diskon 10%. Ayamnya abnormal ya, gede banget dan ini pakai bumbu Nashville. Oh, pantesan jadi tahta tertinggi. Kulitnya crispy dan dagingnya itu loh juicy banget. Cocok makan pakai nasi mereka yang pulen. Mimin belah ya, kalian lihat sendiri betapa juicy ayamnya. Jujur ini beda banget sih dari ayam-ayam fast food yang pernah Mimin cobain. Spill and Bites lebih enak. Bumbu Nashville-nya juga ternampol. Wajib cobain steaker burgernya guys. Gak main-main ketebalan ayamnya, sampai harus semangat ekstra. Bahan-bahan kayak sayur, ayam, dan rotinya semuanya fresh banget dan pembuatannya higienis. Nah, uniknya di sini juga banyak aneka dessert loh. Yang biru ini namanya Spill Sour Sweet. Dalamnya ada krim yang lembut, rasanya asam-asam manis gitu. Oh iya, kalau makan di sini ada promo gratis makan seumur hidup. Syaratnya kalian ngajak 3 orang yang beli minimal paket ayam per orang. Langsung gratis deh 1 porsi fried chicken. Yuk buruan cobain. Ada foto booth juga loh di sini. Guys, Mimin nemuin minuman yang wadahnya tuh unik dan lucu kayak gini. Kayaknya orang-orang ini juga antri karena salfok sama botolnya yang lucu deh. Namanya tuh hijau guys, dan ini cabang pertamanya yang ada di Cibinong Mall. Sebenarnya ini tuh minuman teh, tapi variannya macem-macem. Bisa dibikin teh original atau milk tea yang creamy. Belum banyak diomongin dan ini tuh underrated banget emang. Outlet keduanya bakal buka di Pisa Grande Gading Serpong. Emang sih, pertama pasti salfok sama wadah tehnya yang unik, kotak kayak gini. Tapi Mimin juga tertarik banget sama varian tehnya yang macem-macem guys. Bener-bener detail banget bikinnya. Mimin aja sampai borong segini banyaknya guys. Kan seru kalau punya semua varian botolnya juga. Ya ampun, lucu banget. Ini favoritnya guys, charcoal roasted ulang. Tehnya tuh dipanggang pakai bincotan alias arang premium dari Jepang. Yang hijau ini Mauchian green tea. Wangi tehnya ini kuat banget ya, dan enaknya bisa request less sugar juga loh guys. Terus ada spring gold muscat. Katanya tehnya ini dipanen cuma di musim semi doang loh guys. Dan creamy dari milk tea-nya ini enak banget. Mereka bener-bener perhatiin ya setiap varian tehnya. Cita rasanya tuh beda-beda. Yang ini juga milk tea guys, tapi tehnya pakai rose pure. Tehnya dicampur sama mawar, jadi harum aftertaste-nya. Nah, kalau udah selesai minum, wadahnya jangan dibuang. Mending dibawa pulang, dicuci, dan bisa dijadiin kotak pensil buat sekolah atau wadah makeup, jadi bisa ngurangin sampah plastik. Semua aja sekarang dikejuin. Bakso pun sekarang diisi keju yang meleleh. Nah ini nih bakso keju enak yang dapetinnya tuh gak perlu war ataupun antre-antre sampai bikin emosi. Nah kalian tuh bisa nemuin bakso keju di bakso Pasar Juk ini nih guys. Baksonya rame tapi masih terkondisikan kok. Bukan gak perlu seantri itu buat dapetin bakso keju. Jadi penasaran sama bakso keju mereka. Secara bakso Pasar Juk kan udah enak tuh, apalagi diisiin keju kan pasti makin enak. Tuh kejunya full, mana lumer banget lagi. Ya ampun, super cheesy guys. Tekstur baksonya pun juga kenyal-kenyal. Satisfying banget deh pas dibelah, kejunya bisa semeleleh ini dong. Dan mereka tuh pakai keju yang premium ya. Ditambah bakso Pasar Juk yang super meaty dan banyak banget komposisi daging sapinya. Daripada FOMO antre bakso keju susah-susah, mending ke bakso Pasar Juk aja deh. Ada bakso iga juga di sini. Gendut banget kan? Di dalam ada daging iganya yang tebel dan kalau udah nonton video ini, please buruan cobain bakso keju di bakso Pasar Juk sekarang juga ya. Ini nih penantangnya, soto kuah bening Bandung yang udah legend. Dari potongan daging yang barbar dan kuahnya ini udah kelihatan ya kalau mereka bener-bener gak main-main soal rasa guys. Dan bener aja dong, ini enak banget. Kalau ke Bandung kalian harus mampir ke soto Bandung M.Oto ini guys. Gila, yang makan rame banget. Beruntung deh kalau langsung dapat tempat duduk saking crowdednya. Emang cocok banget ya di Bandung lagi dingin-dinginnya terus makan soto Bandung M.Oto. Kalau soto Bandung kuahnya bening guys, terus potongan dagingnya kotak-kotak. Salfok gak sih, babatnya tuh putih dan bersih banget. Dan soto Bandung tuh khasnya pakai irisan lobak gitu guys, jadi makin seger kuahnya. Tapi kalau di soto Bandung M.Oto kalian bisa paduin sama osengan daging dan jeroan. Terus ada perkedel kentang khas Bandung kayak gini juga loh. Cobain dulu ya yang ori, ada potongan daging dan babat. Ini baru soto Bandung, kuahnya ngaldu, seger, dan babatnya itu guys, gak ada obat. Perkedel kentangnya crunchy di luar, terus di dalam lembut, dan ada smoke beefnya dong. Tambahin sambalnya juga guys, waduh nikmat banget. Kaldunya bener-bener mantep, beda banget dari soto Bandung yang lain. Dan di sini tuh gak ada bau lobak
gerobaknya guys, jadi bener-bener seger. Untuk osengannya Mimin pilih yang pedes asin. Wah, perpaduannya cocok banget guys. Tambahin jeruk limau juga biar makin seger. Osengan dagingnya tuh gurih, smoky, dan dagingnya juga empuk. Fix Mimin bakalan pindah langganan soto Bandung. Ditutup sama minuman badak yang bersoda. Wah, seger banget guys. Cus, kalian cobain juga ya kalau ke Bandung. Versi halal dari babi guling. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada makanan senikmat makanan halal. Beneran kok guys, ini nggak pakai babi ataupun minyak babinya. Kalian bisa datang dan pastiin sendiri di Sego Base Gede. Jadi ini tuh alternatif buat kalian yang nggak pengen makan babi tapi pengen tahu rasanya babi guling. Nah, babinya tuh diganti ayam, sapi, dan ikan yang diguling. Terus pakai bumbu base genep yang otentik asli Bali. Setelah itu masih di torch lagi supaya hasilnya makin smoky. Dari looksnya sih ini babi gul banget ya, tapi gak ada babinya guys. Dijamin 100% halal sama mbaknya. Isinya ada ayam, sambal mata, lawar, daun singkong, dan kerupuk kulit. Awalnya Mimin underestimate ya, karena Mimin kan pecinta babi guling garis keras. Pas Mimin cobain versi ayamnya ini, ternyata enak banget loh guys. Paling enak tuh yang daging sapi ini guys, diasap, aromanya smoky tapi masih dapet juicy-nya. Approve banget kalau bumbunya ini otentik Bali. Tes kriuk versi Masya Allah, tabarakallah. Tes kriuknya aja pakai kulit ayam yang digoreng garing. Nah, selain ayam ternyata ada ikan juga guys. Ini tuh pakai ikan manyung yang diasap. Gak nyangka loh, ternyata cocok juga ikan manyung diasap pakai bumbu base genep khas Bali. Kalian yang dari dulu penasaran bigul nih, mending cobain yang versi halalnya di Sego Base Gede. Cobain minuman kesukaan anak kecil dan anak SD. Mimin tuh ngajakin adik Mimin ke Tian Lala yang baru aja opening di Kuta Bali. Ternyata nggak cuma anak-anak doang yang suka, orang dewasa sampai bapak-bapak random pun juga suka minuman ini. Di sini tuh varian minumannya lebih lengkap dan harganya nggak masuk akal guys, murahnya mulai 8 ribuan aja. Bahan-bahan mereka tuh premium, dan kalau ada yang varian buah kayak gini, buahnya tuh asli loh guys. Kalau Mimin sih biasanya pesen yang blooming jasmine milk tea. Harganya cuma 20.000, tapi milk tea-nya tuh creamy dan tehnya wangi. Taste-nya nggak kalah sama milk tea yang mahal dan viral itu. Anak-anak tuh biasanya pesen yang shake a mango tea ini nih. Di atasnya dikasih ice cream dan sebelum minum dikocok-kocok gini ala bartender. Dan ditutupnya tuh ada gelas kecil kayak gini guys, lucu banget. Jangankan anak kecil, Mimin yang udah tua aja suka guys, karena rasanya tuh real buah mango asli. Nah, kalau adek Mimin tuh yang paling suka coklat Oreo sundae. Tuh kan, dia udah gak sabar banget. Basic es krim mereka ini yogurt yang sehat dan baik manfaatnya buat bocil. Dipaduin sama coklat dan remahan Oreo. Wah, enak, seger banget. Terus buat yang udah dewasa nih, bisa pesen varian kopinya. Ini Mimin pesennya yang ice mocha float. Ada kopi, coklat, dan ice cream. Gila, lengkap banget ya di Tian Lala ini. Tian Lala ini bakalan grand opening di beberapa tempat di Bali ya. Waduh, udah kayak hujan bakso guys. Baksonya barbar banget, padahal yang bikin orang Solo. Tahu Mimin ya, bakso Solo yang paling enak di Surabaya tuh ini guys, bakso Solo Pasar Juk. Orang-orang Surabaya sih udah pada tahu ya kalau mau cari bakso Solo yang enak tuh ya cuman di sini guys. Tapi ini tuh kayak bukan bakso Solo pada umumnya. Soalnya ukurannya tuh gede-gede dan varian baksonya banyak. Tetep ya, kuahnya tuh ala bakso Solo yang gurih, seger, dan ngaldu dari tulang sapi. Dan pastinya khas bakso Solo, baksonya tuh berdaging banget. Kalau kesini kalian wajib cobain bakso tumpeng larvanya. Isinya tuh ada cincangan daging dan cabai. Kasih saus elek khas Jawa Timuran guys. Yang banyak, terus kecap. Kasih sambal secukupnya aja. Luwek kondemen guys. Kelihatan ya, ngurat pol, daging pol. Tuh pas digigit kelihatan kan uratnya. Mantep guys. Yang ini isi telur asin galak. Ini kombinasi telur asin dan daging cincang pedes. Wah, ini sih kombinasi maut ya. Ternyata enak banget loh bakso telur asin. Parah, ini nikmat banget. Udah baksonya gede-gede, terus isiannya tuh emang enak guys. Cus yang penasaran buruan deh cobain.